Bab 161. Salah paham diselesaikan. Setelah Sulisia mengetahui kebenarannya, matanya tiba-tiba memerah. Teringat segalanya barusan, hatinya semakin merasa bersalah. Jerry yang diam-diam membantunya, dia sebaliknya memanfaatkan Jerry yang untuk lepas dari Bill Zhuang. Aku sudah hidup hampir 60 tahun, memiliki kemampuan melihat orang, walaupun baru pertama kali bertemu Jerry. Namun aku melihat energi positif darinya, bila kalian bisa bersama pasti akan bahagia. Kata Dr. Han lagi. Sulisia tersenyum getir menggelengkan kepala, di antara kami, selamanya tidak mungkin. Bagaimana bisa, kamu secantik ini, juga baik hati, bila kamu berinisiatif sedikit, tidak ada pria manapun yang akan menolakmu. Dr. Han bergegas berkata. Ekspresi Sulisia menjadi muram, istrinya sangat cantik. Masih memiliki seorang putri berusia 4 tahun. Dr. Han terkejut, Jerry sudah menikah. Di sisi lain, Jerry yang pergi ke kamar rawat David Kin. Leslie Kin mendengus melihatnya, langsung berbalik pergi, berkata pada David Kin, "Ayah, aku pergi menjemput Happy dulu, lalu membawanya menengokmu." "Aku sudah tidak apa-apa, kamu jangan bawa Happy ke rumah sakit, pulang temani Happy saja." David Kin bergegas mencegahnya. "Leslie, aku..." Ucapan Jerry yang belum keluar, Leslie Kin sudah berbalik pergi. Jerry yang baru akan mengikuti, sudah dimarahi olehnya, "Jangan mengikuti aku." Melihat Leslie Kin pergi, ekspresi Jerry yang getir. "Jerry yang, ada apa dengan kamu dan Leslie?" David Kin menatap Jerry yang dengan bingung, berkata, barusan saat dia baru datang, matanya merah, jelas abis menangis. "Ayah, hanya sedikit salah paham, tunggu amarahnya reda, aku akan menjelaskan padanya," kata Jerry Yang. Untuk Jerry Yang, David Kin merasa tenang. "Jerry Yang, aku hanya mengalami luka luar, tidak ada yang parah, kamu jangan membuang waktu di sini, pulanglah," kata David Kin. Tinggal di rumah sakit kali ini, dia sudah sangat menyalahkan diri, masih membuat putri dan menantunya khawatir, dia semakin menyalahkan diri. Lukanya memang tidak parah, namun bila tidak ada orang yang menjaga, Leslie Kin dan Yumi Kin pasti tidak akan tenang. "Tunggu lebih malam, aku akan pulang," kata Jerry yang tersenyum. Sedangkan pada saat bersamaan, tidak lama setelah Leslie Kin baru berjalan keluar dari kamar rawat, tiba-tiba terdengar sebuah suara di belakangnya, "Nona Kin, tunggu." Leslie Kin berbalik, melihat sebuah wajah yang sangat sempurna muncul di pandangannya. Hatinya sedikit terkejut, wanita ini seusia dengannya. Baju yang dikenakan jelas sedikit usang, di bagian kaki celana jeans sudah ada sedikit gumpalan kain, pola bunga di atas kaos putih juga sedikit rusak. Namun sangat bersih, wajah yang sempurna tak bercela itu tidak mengenakan riasan sedikit pun, namun jauh lebih cantik dari para selebriti wanita yang dirias itu. Saat ini, dia jelas sedikit tegang, sepasang tangannya yang ramping refleks meremas ujung pinggir kaos. Dalam sekejap, dia memiliki rasa permusuhan yang sangat besar, berkata dingin, "Hubungan Jerry yang denganmu sungguh dekat, tak disangka bahkan memberitahumu margaku." Sulisia bergegas berkata, "Nona Kin, kamu jangan salah paham, sejujurnya, aku dan Jerry yang baru bertemu kedua kalinya hari ini. Baru bertemu kedua kali sudah berpegangan, bila bertemu beberapa kali lagi, bukankah kalian akan semakin dekat?" kata Leslie Kin dengan ekspresi mengejek. Sulisia tidak marah pada rasa permusuhan Leslie Kin, hanya saja wajahnya yang cantik itu sangat panik. "Nona Kin, kamu sungguh salah paham, aku tidak hanya tahu kamu bermarga Kin, aku juga tahu kamu bernama Leslie Kin, namun Happy yang memberitahu semuanya padaku." Dalam keadaan panik, Sulisia menyebutkan Happy. "Kamu tahu putriku." Ekspresi Leslie Kin waspada, pada saat bersamaan hatinya masih sedikit marah. Sulisia bergegas berkata, "Kira-kira 1 bulan yang lalu, Happy dibawa orang pergi ke sebuah villa, sedangkan aku juga kebetulan dikurung di sana. Aku dan Happy tinggal bersama sepanjang sore, dia memberitahuku banyak hal." Setelah Sulisia mengatakan hal ini, rasa waspada dan marah di wajah Leslie Kin seketika menghilang,
dilanjutkan dengan ekspresi terkejut, pada saat bersamaan masih sedikit bersalah dan terima kasih. Karena takut Lesikin khawatir, jadi Jerry yang menyembunyikan hal yang dikatakan Sulisia itu darinya, hasilnya membuatnya salah paham pada Jerry yang, selanjutnya Yumikin keceplosan bicara, Jerry yang tidak bisa tidak memberitahukan kebenarannya padanya. Jadi Lesikin tahu Sulisia, lagi pula di dalam hati memiliki rasa terima kasih pada wanita yang tidak pernah dia temui ini, ingin bertemu menunjukkan rasa terima kasihnya. Lagi pula Happy juga sering membicarakan, Bibisia, sekarang, Sulisia ada di depan matanya, namun dia malah salah paham padanya. Kamu adalah Sulisia? Tanya Lesikin. Sulisia juga terkejut, bergegas mengangguk, aku adalah Sulisia. Sangat baik, aku akhirnya bertemu denganmu. Lesikin yang barusan masih sangat bermusuhan pada Sulisia, saat ini seperti berubah menjadi orang lain, dengan bersemangat maju menggenggam tangan Sulisia, kamu bersedia mengorbankan kesucianmu demi melindungi putriku. Aku tahu hal ini, selama ini ingin bertemu denganmu, berterima kasih langsung padamu, tidak disangka bertemu denganmu di sini. Sulisia, terima kasih, sungguh sangat terima kasih. Lesikin bicara tidak jelas karena terlalu bersemangat, Sulisia yang barusan masih sangat tegang saat ini juga akhirnya menghela napas lega. Nona Qin, kamu sudah tidak marah padaku? Tanya Sulisia dengan hati-hati. Lesikin tersenyum menggeleng, dengan sedikit canggung berkata, sebenarnya aku dengan cepat tahu aku salah paham, hanya saja tidak menyangka brengsek itu begitu keras kepala, tidak meminta maaf padaku. Ekspresi Sulisia tercengang, ternyata dia dari awal sudah tahu ini salah paham. Bila tahu dari awal ternyata kamu, aku pasti tidak akan begitu pelit. Suasana hati Lesikin seketika membaik, simpul di hatinya sudah terlepas, masih bertemu Sulisia. Sebenarnya, dia bukannya tidak ingin mencarimu untuk menjelaskan, melainkan ingin menunggumu tenang baru mencarimu untuk meminta maaf. Kata Sulisia tersenyum. Pokoknya bila dia tidak berinisiatif menjelaskan, aku tidak akan memaafkannya. Kata Lesikin dengan sangat arogan. Sulisia tersenyum pahit, namun di dalam hati diam-diam sedikit iri, hubungan di antara mereka pasti sangat baik bukan? Oh ya, kenapa kamu ada di sini? Tanya Lesikin tiba-tiba. Ibuku mengidap uremia, melakukan pengobatan di sini, sebelumnya kebetulan bertemu Jerry yang, awalnya aku berencana meminjam uang padanya, dia setuju, jadi aku untuk sesaat terlalu gembira, hasilnya kebetulan dilihat olehmu. Sulisia tidak hanya baik hati, masih sangat jujur, walaupun Lesikin tahu ini adalah salah paham, namun dia tetap ingin menjelaskan dengan jelas. Ternyata seperti ini, jangan-jangan karena hal ini, dia tidak meminjamkan uang padamu. Tanya Lesikin dengan sedikit khawatir. Wajah Sulisia tiba-tiba menunjukkan senyum, sekarang sudah tidak perlu, barusan, rumah sakit memberitahuku, ada orang baik yang mendirikan yayasan uremia di rumah sakit secara anonim, semua biaya pengobatan ibuku dikeluarkan dari yayasan ini. Lesikin melihat senyum cerah di wajah Sulisia, tiba-tiba sedikit kasihan dengan wanita yang seumuran dengannya ini. Melihat pakaiannya yang usang, paling sedikit sudah 2-3 tahun tidak membeli baju baru bukan? Aku harus pergi menjemput Happy, lain hari aku akan membawa Happy menemongmu, dia sudah lama membicarakanmu. Lesikin melihat jam sebentar, lalu berkata sambil tersenyum. Keduanya bertukar kontak, Sulisia kebetulan akan keluar membelikan makanan untuk Ibu Xia, kedua wanita itu pergi bersama. Di pintu rumah sakit berhenti sebuah mobil Prado putih, di kursi sebelah pengemudi duduk seorang pria parubaya, tangannya membawa selembar foto Sulisia. Sulisia baru berjalan keluar dari rumah sakit, dia bergegas memerintahkan, setir mobil mendekat, wanita yang mengenakan kaos putih itu, kalian gesit sedikit, jangan biarkan Tuan Muda Suang tidak sabar. Baik. Beberapa orang di dalam mobil menyahut bersama. Sulisia, kalau begitu kita berpisah di sini, lain hari kita bertemu lagi. Kata Lesikin melambaikan tangan. Sulisia juga sangat gembira berteman dengan Lesikin, bergegas menyahut. Krit.
Sebuah suara rem mobil tiba-tiba terdengar, sebuah mobil Prado tiba-tiba berhenti di sebelah Sulisia, pintu mobil dibuka, dua orang pria kekar berjalan keluar. Sulisia belum tersadar, satu pria sudah menutupi mulutnya, satu orang lainnya membantu menyeret Sulisia masuk ke dalam mobil. Sulisia. Lesikin yang baru bersiap pergi kebetulan melihat pemandangan ini, seketika sangat terkejut. Bersambung.